Moga Bu, diawas Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tahwirukum malakum a'intum kiratun bal antum khaimun ihdakla kusnaini. Berarti sami ini kayak 17 juga. Iya. Luar biasa. 16. Malah 16. Luar biasa. SMP Pak. SMP dan nikah ya. Masya Allah. Suaminya dari sini juga, Surawana juga. Situ pun. Dalam? Oh, niku, oke, Masya Allah. Tapi ini nikahnya itu terus membawa suaminya jadi bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadinya non Islam. Oh, tadinya suaminya no? Bukan mualaf cuma kenapa? Hindu. Enggak. Belum mau ke itu loh Pak. Belum mau belajar. Oh, belum mau belajar, tapi sudah Islam dari lahir. Iya. Masya Allah. Dan sekarang sudah jadi muadzin ya, ngimami barang ya. Ya kalau Pak Ustadznya terlambat mungkin Bapak ya biasa. Oh ya Allah. Pak Ustadznya itu suaminya Mbak Sumeni tadi. Suaminya? Mbak Sumeni yang pakai baju hijau tadi. Oh, oke. Masya Allah. Oke. Luar biasa. Moga Bu di aos ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ihdal husnayaini. Ya, terus nih. Ulut tawli minhum Terus ini wa mamma'aka niki. wa imaidil lil mukaddibina. Ya. Terus ingkang niki Tosim mim niki. ha mim ain sin qaf Nika. dzalika liman hasyiya rabbah Terus ini wa takunul jibalu kal oke. Terus ingkang niki kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibuna. Oke, sampun. Bu lan adik-adik ingkang kula hormati, yang pertama saya ingin sampaikan secara umum tadi baca Qur'annya pripun nggih? Nggih ada yang lumayan parah ya. Ada yang lumayan parah yang ini cukup serius ya. Dan di antaranya sampai keserimpet-serimpet nggak keluar kalimatnya. Ngaten. Nah, itu juga mungkin nggih. Tapi yang kira-kira diperkirakan banyak salah tapi ternyata malah banyak yang benar karena mungkin nampaknya sudah belajar khusus karena berkali-kali Purus itu mengundang wisuda atau prawisuda niku pun ngertos sing ajeng ditesken apa mawon. Terus jadi belajarnya langsung to the point, yang ini kados oke. Oke. Kados niki ya membaca huruf terpisah niku sebagian besar sih sudah benar. Hanya memang masih salah dalam hal penyempurnaan, ada juga yang benar-benar salah. Jadi seperti misalkan to sama itu, kemudian kahaya aso itu masih ada, tapi ngaten nggih. Nah, tapi penyempurnaannya memang jenengan harus berlatih nggih. Kados ngeten. Kadita saya dengarnya rata-rata gini. Kaf ha ya ain sod. Niku
lepatnya di mana? Coba. Salahnya di mana? Ya secara prinsip sudah betul, tapi penyempurnaannya mau ngeten. Kalau yang alis panjangnya pinten? 6. Kalau yang berdiri itu 2. Nah, tadi kan sama semua. Panjangnya panjang kabeh podo. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya ini setelah ain ke shad itu harus ada dengung. Jadi ain shad. Contoh yang betul begini, kira-kira ya. Walaupun mungkin saya tidak sempurna banget, tapi kira-kira ngeten. Kaf ha ya ain shad. Rata-rata kecepatan Pak. Iku ingkang sempurna. Monggo mangke belajar boleh nggih. Belajar sing hamim ain sin qaf juga sama. Kalau tadi malah masih ada yang hama asako nggih. Hama asako. Oke. Hanya 2 harokat. Hamim ain sin qaf. Dengungnya itu agak lama, 3 ketuk. Ain sin qaf. Ngoten. Nggih, niku cara berhenti ada yang salah, nggih. Kal aihan, masih ada yang kal aihni atau kemudian qadri atau faslun dan seterusnya. Fasl. Ada yang facial barang. Facial. Oke, kayak facial. Oke, ngoten. Kemudian yang saktah juga. Yang saktah ini rata-rata enggak betul, rata-rata. Terutama karena kan berhenti dua ketuk tanpa mengambil nafas. Wa qila man raq. Ngoten nggih. Tadi ada yang betul berhenti tapi rokin. Kinnya masih dibaca. Kinnya masih dibaca, ngoten nggih. Nggih, dari evaluasi ini dan itu sudah terlihat semua dari bab 1 sampai bab 4 sudah terlihat jenengan kemampuan baca Qur'annya. Dari itu maka kami mungkin tak pisah-pisah kirian sing boten lulus. Ya. Nggih, ketinggal betul niku. Nggih, yang tidak lulus dari 25 orang sebanyak 0 orang. Alias lulus semua. Selamat nggih Bu nggih. Jadi lulus semua. Nggih. Terus pundi? Percaya no betul nggih? Saya ralat nggih. Saya ralat ada yang nggak lulus. Oke, jadi lulus semua, selamat. Jadi insyaallah wisudanipun kapan Bu? Selasa benjing di bar luhur nggih, di bar luhur jam 1 insyaallah atau ya jam 1. Kalau Selasa kita bisa berangkatnya gasik nggih, karena kalau Jumat niku punya tugas khutbah sehingga pasti setelah sholat Jumat dulu. Nggih, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan ibu-ibu nggih. Yang pertama, gimana setelah diumumkan lulus? Tambah plong, Bu? Tambah plong. Nggih, tapi bukan berarti ngeten, bukan berarti jenengan kemudian santai-santai, wis iso maca Quran, wis santai, wis rampung. Mboten to? Enggak gitu, nggih. Baru awalan jenengan urung napa-napa kan ibaratnya. Baru baca Quran, karena nanti gini akan terjadi kalau jenengan sudah bisa baca Quran, tidak baca Quran alias tidak dipakai bacanya pun makanya hilang melih. Oleh karenanya maka PR-nya diingat-ingat habis ini berarti jenengan terus ke ngawas kali Ustadzah Rus, salih Ustadzah Sri Surjiati nggih. Itu terus ke. Terus bener setuju Bu?
Setuju nggih? Diteruske sampai minimal hatam 1 kali. Kalau sudah hatam 1 kali, teruske hatamnya terus sampai akhir hayat, hatam berkali-kali. Pokoknya ngoten nggih. Nggih, sepindah malih kalau tanglet setuju mboten nggih? Setuju. Dan insyaallah Bapak Ibu-ibu sekalian, perintah saking Allah menika memang dan Rasulullah bahkan disebutkan dalam hadis niki nggih. Nanti ukuran seorang muslim itu terbaik dilihat dari baca Qur'annya. Ada hadis di depan, makanya jenengan cobi mawon padosi, ada hadis yang luar biasa bunyinya ya. Hadisnya bunyinya nah niki hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai ya. Niki make halaman ke 11 Romawi. Jenengan make awas nggih. Arti dan hadisnya. Bunyinya gitu. Begini. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi. Nah, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi. Warattal kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nah, nanti di akhirat itu, Bu, ketika jenengan masuk surga semua, itu nanti bertingkat-tingkat orang yang masuk surga itu. Insya Allah kita masuk surga semua, Ibu ya. Nah, nanti yang paling tinggi tingkatan derajatnya berarti paling apik surgane, ingatan surgane pun. Nah, dikatakan kepada orang, jadi sesuai dengan berapa banyak orang yang paling banyak baca Qur'annya. Makanya kalimatnya dikatakan kepada para pembaca Al-Qur'an yang masuk surga niku. Itu kemudian iqra wartaqi, bacalah kemudian naik lagi, bacalah naik lagi, bacalah naik lagi, ngoten. Nah, kemudian bacalah sebagaimana engkau baca Al-Quran secara tartil ketika di dunia, seperti engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Maksudnya apa? Paham maksudnya ya? Jadi kalau jenengan baca Quran selama di dunia itu 10 kali hataman, ada yang 10 kali, ada yang 9 kali, ada yang 20 kali gitu kan, ada yang 18 kali. Itu kira-kira yang paling tinggi derajatnya yang mana? 18. Yang 20 kali. Tadi saya nyebut 20 Yang 20 karena paling banyak bacanya. Bukan paling banyak, bukan yang paling hafal, bukan, tapi yang paling banyak bacanya. Tapi biasanya yang hafal Quran itu yang paling banyak baca Quran. Terus Bu, insyaallah siap? Siap. Ngoten nggih. Di bar niki mangke disiapkan untuk merencanakan berulang-ulang hatam Quran. Nah, manfaat akhiratipun ngoten niku. Termasuk mangke manfaat akhiratnya atau manfaat setelah kehidupan kita akhir hayat, itu Allah akan memberikan penerang di alam kubur untuk orang yang suka membaca Al-Quran. Dan sebaliknya orang yang tidak pernah baca Al-Quran, maka di kuburnya akan gelap, sempit dan seterusnya. Ini salah satu cara upaya agar kemudian ikhtiar kita nanti selamat di alam kubur dan di akhirat. Nah, terus juga bahkan berefek kepada rezeki, karena rezeki seret itu penyebab daripada kita itu banyak maksiat atau banyak berbuat dosa. Perbuatan dosa itu disebabkan karena kita sering diganggu oleh setan, gitu ya, baik itu secara langsung ataukah tidak. Ini gangguan setan tuh gampang banget sehingga kita banyak berbuat dosa. Karena banyak berbuat dosa, akhirnya rezekinya seret, gitu nih Bu. Nonton sing ngraos nonton niku Rian. Jadi kayaknya kok rezekinya saniki enting lumayan gitu dibanding dengan dulu gitu ya. Ada. Nah, niki apa cerita mawon. Supaya tambah menyemangati seneseng ngoten lho. Ah niki Ibu sinten ingkang Madura niku. Rian sedenanen sebelum baca Quran rutin niku jualannya itu lancar napa mboten? Ya agak susah, Pak. Dulu agak susah, sekarang lebih lancar. Lancarnya di apanya? Di ada keperluan apa-apa itu sudah tercukupi. Kalau dulu enggak, kalau dulu gimana?
Oh, ngoten. Nah, ini salah satu contoh. Bentuknya banyak bentuknya ya Bu ya. Bisa jadi tambah laris atau sama-sama laris tapi mungkin sekarang bisa ngecake keuangan, bisa tidak gampang hilang, tidak istilahnya itu uangnya itu ibaratnya mentes gitu ya, berkah ngoten niku. Sama-sama mungkin antara pembeli dulu dengan pembeli sekarang bisa jadi sama-sama ramenya bisa jadi nggih. Bentuknya pokoknya lain-lain. Ada yang merasa dulu itu sering sakit-sakitan, sekarang kayaknya agak lebih sehat nih ngoten? Ada? Ada. Sinten jenengan? Nggih, jenengan Mbak, nggih. Sakit apa memang saderenge? Pusing, nggak punya uang. Ayo salah satu. Ayo niku dudu sakit dompet niku. Nggih niku memang ada hubungannya Bu antara baca Quran dengan rezeki, dengan kesehatan, itu pasti ada. Dan hanya mata hati orang yang beriman yang akan bisa membedakan. Kalau tidak dengan iman, pokoknya podo wae sih gitu kan. Podo wae kalau nggak pakai iman loh ya. Kalau nggak pakai iman semuanya nggak ada bedanya gitu kan. Nah, padahal sebenarnya orang bersyukur itu pasti akan melihat sekecil apapun sebuah perkembangan, itu adalah nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri gitu nggih. Niku lajeng yang terakhir saya ingin sampaikan juga kepada ibu-ibu, kula tanglet ibu-ibu neten dalem niku sok wonten arto recehan gangsal atus rupiah, 1000 tilengkring gletak ten kolong-kolong meja napa anu mboten? Kalau enggak Pak, tapi nek dikreseki saya setiap hari punya. Oh, diplastiki. Oh, di jembitan. Tapi boten ting recek boten? Boten. Jenengan mesti dikelompok kayak nggih. Iya, soalnya punya ibu-ibu. Nggih. Oh. Neten gene kula niku kadang saben dinten nyapu niku mesti wonten mawon. 100 rupiah, 200, kadang 1000 ngoten nggih. Wonten sing ngoten niku boten dalem. Dan setiap hari kadang kita belanja ke pasar itu mesti ada kembalian, nggih Bu nggih. Kembalian biasanya dilebet ke dompet betul. Betul toh? Nek kembalian 100 rupiah, 500 rupiah masa dilebet ke dompet toh? Betul. Nggih. Biasanya digletake ten meja napa? Oh, betul. Lah, dingge nopo biasanya? Dingge jempitan. Terus napa meleh? Tuntas some 500. Ya kan nanti temannya dapat. Nggih ya. Berarti jenengan termasuk sing hemat, bagus ya. Nah, saya ingin nawarkan kepada ibu-ibu, nawarkan seandainya uang receh itu kan jenengan mesti setiap hari itu ada tambahan uang receh gitu, dari kembalian atau apa gitu. Sebagiannya atau bahkan seluruhnya itu kemudian disisihkan untuk disedekahkan untuk orang-orang yang ngaji seperti jenengan tapi di tempat lain. Jadi untuk membelikan buku kadosnya niki, kemudian Quran, kemudian kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan. Karena setelah ini kan nanti jenengan butuh Quran. Nanti pada orang-orang yang ngaji itu butuh Quran. Setelah butuh Quran nanti ada buku lagi tentang cara pembutilan bacaan. Ada lagi tafsir, buku tafsir, ada lagi terus gitu. Kan ngajinya kan nggak boleh berhenti ya Bu ya. Nah itu kan kita dengan uang receh itu akan sangat bermanfaat walaupun cuma 500, 1000 gitu kan, 200 rupiah, 100 rupiah nih dikelompoknya dari sekian puluh orang bahkan sekian ratus orang niku manfaatnya kata sangat. Jadi kan boten kroso, boten kraos gitu ya. Walaupun hanya nyumbang ibaratnya dari uang receh yang nggak terasa dari apa yang jenengan punya niku, tidak harus mengeluarkan uang 10.000, tidak harus mengeluarkan uang bahkan 50.000, 100.000, tapi jenengan setiap hari disisih kayak 500.000 bahkan mungkin 2.000 atau ingin lebih terserah jenengan itu dikelompoknya niku lumayan. Dari banyak orang tuh lumayan. Kami sudah mencoba bertahun-tahun niku ternyata manfaatnya pun luar biasa dan pahalanya itu pasti sampai ke jenengan. Bayangkan uang 500 rupiah sehari dikumpulkan kemudian oleh banyak orang gitu kan, 500 rupiah sehari kemudian bisa membuat 10 orang, 20 orang bisa baca Quran.
niku pahalanya itu tidak hanya kepada ustazahnya, tapi juga sampai ke jenengan. Walaupun jenengan nggak kerasa ngeluarkan uang 100 rupiah, 500 rupiah. Oke, kalau siapakan di paringke sebelum pulang nanti mohon bisa diterima dan bisa dimanfaatkan. Diniatkan itu salah satu ladang amal panjenengan ingkang dados amal jariah walaupun hanya ibaratnya merem ya. Sedekah merem, wis pokoknya mau mangatusnya lah ngopo gitu berarti kan. Tapi kita niatkan kalau cuma walaupun itu 500 tapi ada manfaatnya, bismillah itu juga sebagai jalan masuk surganya kita insyaallah nggih. Ngoten ibu-ibu sekalian, wonten ingkang badhe tanglep? Sekap nggih. Nggih, insyaallah kabar baik niki acara ini akan ditayangkan di YouTube Sinar Terang TV. Nah, monggo ibu-ibu ngajak putrane siapa untuk nonton supaya semakin banyak yang nonton, semakin nanti rame YouTube-nya. Alhamdulillah ini sudah banyak penontonnya. Nah, niki ditambah kalian ibu-ibu. Siap nggih? Jenengan nonton handphone pun diangge enggak kamu ditonton. Insya Allah niki ada beberapa segmen acara ini akan ditampilkan. Kados niki wau pas lagi tes itu akan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.